Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Yusma. Kenapa dengan Yusma? Sakit. Siapa lagi selain Yusma yang tidak hadir? Dian. Kenapa dengan Dian? Izin. Oke. Jadi kita doakan semoga teman-teman kalian yang berhalangan masuk hari ini semuanya diberikan kesehatan. Kemudian yang berhalangan izin itu juga bisa masuk untuk belajar di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, untuk hari ini itu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir ya. Jadi tolong dengarkan nama kalian masing-masing. Jadi yang ibu absen namanya tolong menyahut supaya ditahu bahwa hadir. Amalia Utami, Akila Naura, hadir Bu. Azahra Nurul Aini, Denis Natania, Dewa Putu Anugrah, Diva Patandung, Devina, Erika Grentino, Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tahu dulu, bertanya dulu sama kalian. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang cara berpikir sejarah, yaitu cara berpikir secara diakronik dan sinkronik. Nah, tolong Eva jelaskan cara berpikir secara diakronik. Baik. Cara berpikir diakronik adalah cara berpikir dalam sejarah yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan atau kronologis. Ya, makan dulu kembali. Menurut Tina, apakah peristiwa atau kejadian di masa lalu bisa diteliti? Bisa. Kalau menurut Jazira, dengan pertanyaan yang sama, apakah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu itu bisa diteliti? Bisa. Ya, jadi begini, bahwa peristiwa yang terjadi di masa lalu itu bisa diteliti kembali. Ya kan? Kenapa? Karena ada beberapa langkah yang harus dilalui. Seperti heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ya, jadi peninggalan-peninggalan seperti yang ada di sekitaran kita, misalkan yang ada pada Masjid Jami, kemudian Istana Kedatuan dulu, dan makam Logoek seperti itu bisa diteliti kembali dengan melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah. Jadi itu harus diingat bahwa peristiwa, baik itu peristiwa mengenai insiden atau perlawanan yang terjadi sebelumnya, itu bisa dikaji kembali, itu bisa diteliti kembali dengan tahapan-tahapan seperti itu. Ya, jadi seorang sejarawan itu bisa melakukan penelitian kembali itu dengan melalui tahapan atau langkah-langkah tersebut, supaya mereka mengetahui, oh seperti ini yang mendapatkan secara data-datanya di lapangan. Begini setelah mendapatkan itu, akhirnya bisa diverifikasi. Setelah diverifikasi, itu kemudian ditafsirkan atau dipahami dengan keterkaitan dari sumber-sumber yang sudah ditemukan. Yang terakhir itu adalah historiografi atau penulisannya. Ya, jadi
itu harus kalian selalu ingat bahwa yang kemarin yang terjadi, peristiwa yang sudah terjadi atau kejadian atau insiden yang sudah terjadi dalam sejarah itu bisa diteliti. Ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di sini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari heuristik, kritik dalam ilmu sejarah, interpretasi dan historiografi. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perbedaan antara sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ya, jadi nanti itu akan ada dalam penjelasan misalkan case teori atau interpretasi, itu akan dilihat lagi bagaimana bentuknya dan bagaimana sifatnya. Nah, di kritik juga itu akan dilihat lagi bagaimana perbedaan antara kritik internal sama kritik eksternalnya. Nah, yang ketiga, di sini peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara kritik internal dan eksternal. Seperti yang tadi aku sampaikan, bahwa nanti itu akan dilihat perbedaan antara kritik eksternal sama internalnya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, itu peserta didik mampu menggunakan pengetahuan tentang langkah-langkah penelitian sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat inilah nanti yang menjadi patokan kita untuk melihat atau menemukan data-data di lapangan. Ya, supaya kita bisa mengetahui sumber sejarahnya, data-datanya yang ingin kita capai setelah kita sudah memilih topik yang kita angkat untuk dikaji. Ya kan? Ya. Selanjutnya, nah, di sini Ibu lagi mau bertanya sama kalian. Mana Denis? Denis tolong berdiri anak. Coba Denis bisa menjelaskan apa itu penelitian sejarah. Menurut saya, penelitian sejarah adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari ataupun memahami suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya, silakan duduk. Ya, Diva, silakan berdiri anak. Mungkin ada pendapat lain terkait dengan penjelasan tentang penelitian sejarah. Menurut saya, penelitian sejarah itu merupakan sebuah metode sejarah yang memuat sebuah sistem dari cara yang benar untuk memperoleh kebenaran sejarah. Setiap peneliti sejarah sepertinya memerlukan sebuah metode penelitian sejarah untuk bisa membuat sebuah eksperimen yang Ya, mungkin masih ada lagi yang lain mau menjelaskan apa itu penelitian sejarah. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut lagi. Silakan lihat slide di atas. Di situ ada penelitian sejarah. Pengertiannya itu adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan pada peristiwa itu. Ya, jadi nanti itu harus dikaji secara sistematis. Artinya diurutkan sesuai dengan urutan-urutan kejadian dalam peristiwa tersebut. Tidak melangkahi, ya kan? Tidak boleh melangkahi atau men-skip istilahnya kalian yang sekarang ini. Ya, semuanya itu harus dilakukan secara berurutan. Kemudian ada lagi, di sini ada metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara teliti sumber sejarah dan kebenaran masa lampau dalam menentukan gambaran yang benar tentang peristiwa itu. Selain itu, metodologis juga merupakan proses atau langkah-langkah di dalam mencari dan menemukan jalan menuju kebenaran sejarah. Oke, sebelum kita masuk pada materi inti, supaya tidak terlalu tegang, supaya tidak terlalu serius menerima pelajaran, mungkin baiknya kita melakukan dulu namanya ice breaking. Ya, supaya lebih semangat, lebih konsentrasi, lebih fokus lagi dalam menerima pelajaran. Siap? Ya, jangan pada lolos, siap? Siap. Seperti itu, jangan lolos.
speaking. Oke, bisa berdiri semua? Ya, silakan berdiri supaya lebih semangat lagi, lebih konsentrasi lagi, lebih fokus. Utamanya semangat, jangan pagi-pagi sudah loyo. Oke, dengarkan clue dari ibu. Nanti ketika ibu bilang tepuk 1, itu kalian harus mengatakan hu. Kalau ibu katakan tepuk 2, kalian harus mengatakan yes. Kalau ibu katakan tepuk 3, kalian nanti akan mengatakan cool. Sudah? Ya. Jadi nanti itu akan digabung lagi. Misalkan tepuk 1, 1, 2. Jadi harus konsentrasi. Yang tadi clue-nya tepuk 1 itu adalah hu, yang tepuk 2 itu adalah yes, yang 3 itu adalah cool. Oke, sekarang kita coba dulu untuk dilakukan ice breaking. Tepuk 1. Semangat, lebih semangat. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Ya, jadi cool. Jadi harus lebih semangat, lebih semangat lagi supaya tidak loyo dalam menerima pelajaran. Kita coba lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Sekarang tepuk 1, 1, 2. Yes. Sekarang tepuk 1, 2, 3. Yes. Tepuk 1, 1, 1. Lebih semangat lagi. Tepuk 1, 1, 1. Oke, terima kasih. Ya, jadi sudah dilatih speaking seperti itu, dan sudah lebih semangat dan lebih fokus. Jangan loyo lagi, pokoknya harus lebih semangat. Sekarang kita masuk pada materi inti kita. Yang tadi Ibu sudah katakan di awal bahwa sebelum kita mencari data atau menemukan sumber sejarah, kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam penelitiannya, ya, supaya ketika kita nanti ke lapangan, ataukah kita mungkin nanti ke perpustakaan, ataukah mungkin nanti kita ke tempat peninggalan sejarah itu kita tidak mengabaikan dari langkah-langkahnya. Karena yang namanya langkah-langkah berarti adalah prosedur, ya, prosedur yang harus dilalui sebelumnya dalam menuliskan yang namanya karya ilmiah, ya. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah langkahnya heuristik. Yang kedua, kritik atau verifikasi, ya. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik langkah-langkah yang harus kalian lalui dalam menemukan data ataupun sumber di lapangan. Yang ketiga, itu adalah interpretasi. Ya, setelah melalui 2 tahap yang di atas, itu yang tahapan ketiga adalah interpretasi. Di sini nanti kalian akan menafsirkan atau memahami dari keterkaitan sumber-sumber yang kalian sudah temukan, yang kalian sudah uji dari keaslian atau keabsahan ataupun kebenaran dari data tersebut, ya. Yang terakhir itu adalah historiografi. Yang pertama heuristik. Nah, heuristik di sini adalah metode pertama dalam penelitian sejarah. Secara umum metode ini berarti mencari sumber sejarah sebagai bahan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Heuristik sendiri erat kaitannya dengan heuristika atau seni dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata eureka, berarti untuk menemukan. Ya, jadi sudah digarisbawahi bahwa heuristik itu menemukan. Yang kedua, kritik. Ya, kritik di sini adalah proses menguji naskah sumber. Ya, seperti dokumen, narasumber, pidato, sidik jari, foto, pengamatan ataupun yang menjadi sumber pengetahuan. Kemudian, kritik sumber dimaksudkan untuk menentukan otentisitas, ya. Kemudian kredibilitas dari bahan-bahan atau sumber sejarah. Nah, setelah itu kemudian dilakukan yang namanya verifikasi atau kritik sumber.
Nah, kritik sumber sejarah ini merupakan salah satu tahapan dalam penelitian sejarah, di mana peneliti menguji dan melakukan verifikasi terhadap sumber ataupun data sejarah. Nah, yang ketiga, interpretasi. Nah, interpretasi di sini adalah proses menafsirkan atau pemberian makna serta merangkaikan unsur-unsur yang telah diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya, dengan tujuan untuk memperoleh kumpulan fakta memiliki arti. Interpretasi ini tidak bisa lepas dari sejarawan sehingga penafsirannya bersifat subjektif. Ya, jadi ini langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiga dalam penelitian sejarah. Jadi yang pertama tadi heuristik, yang kedua adalah kritik, yang ketiga sekarang adalah interpretasi. Yang terakhir dalam langkah penelitian sejarah itu adalah historiografi. Historiografi atau penulisan sejarah adalah langkah terakhir dari penelitian sejarah. Wujud dari penulisan atau historiografi itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan eksposisi yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu berikan kesempatan. Silakan Prisca. Apakah langkah-langkah penelitian sejarah harus dilakukan secara berurutan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langkah-langkah dalam penelitian sejarah itu harus dilakukan secara berurut. Ya, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan secara rinci bagaimana yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Jadi tidak boleh kalian itu melangkahi dari langkah-langkah yang sudah menjadi prosedur. Kalau misalkan kalian nanti akan melangkahi, itu bisa jadi nanti kajian yang kalian teliti atau judul yang kalian angkat itu bisa jadi bukan bernilai atau bersifat sejarah, tetapi nanti akan lebih mengarah kepada kajian sosiologi. Karena itu tidak jauh beda antara kajian sosiologi sama sejarah. Mungkin yang oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya satu orang. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham semua? Silakan Tri. Bagaimana cara menemukan sumber sejarah? Ya, cara menemukan sumber sejarah. Itu pertanyaan yang sangat menarik sekali, apalagi itu adalah dasar. Ya, untuk kalian ketahui, untuk kalian temukan dari data-data atau dari pemilihan topik kalian. Caranya itu, kalian harus menemukan salah satu tempatnya adalah di perpustakaan. Yang kedua itu di balai arsip. Yang ketiga itu tempat yang bisa kalian kunjungi adalah museum. Ya, jadi itu adalah tempat-tempat yang banyak menyimpan dari data-data sejarah. Nah, jadi itu semua cara untuk bisa mendapatkan sumber-sumber sejarah. Nah, jadi nanti ketika kalian diberikan tugas semacam itu untuk menyelesaikan atau mendapatkan data-data sejarah, kalian bisa pergi di perpustakaan, di arsip, kemudian melalui internet, dan utamanya juga melakukan yang namanya wawancara. Kayak tadi di sini ada 4 LKPD sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah dibagikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi silakan dikerjakan masing-masing sama kelompoknya. Ya, silakan nanti semuanya mengeluarkan pendapat terkait dengan tugas yang sudah ada pada LKPD. Ya, di situ sudah ada dua soal yang harus kalian selesaikan bersama dengan teman kelompoknya. Jadi jangan lupa tulis nama kelompok sesuai yang sudah dibagikan. Kalau misalkan kurang dari nomornya, kalian bisa tambahkan sendiri. Ya, jadi silakan semuanya bekerja sama menyelesaikan dari LKPD yang sudah dibagikan. Di situ sudah ada 2 pertanyaan. Ya, bisa mungkin saling berembuk anak untuk melihat apa yang harus diselesaikan dalam LKPD-nya.
Ya, perbaiki duduknya dulu, Rifat. Ya, kalau siswa belajar itu jangan gayanya seperti itu. Kalau seperti itu malas, ya. Ya, ini silakan. Nah, di situ ada dua pertanyaan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nanti kalian kembali mengembangkan sendiri tentang definisi tentang metodologi sejarah. Ya. Nah, itu kan sudah jelas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, itu bisa kalian kerjakan jawabnya di sini. Ya, kemudian yang kedua adalah kalian disuruh untuk memilih dari salah satu topik sejarah yang ada di tempat tinggal kalian. Pak? Oke, kelompok 3, silakan naik. Kelompok 3. Dua orang ya perwakilan dalam satu kelompok. Ya, kalau misalkan laki-lakinya tidak bisa, ya dua orang perempuan silakan naik untuk mempresentasikan. Ya, kelompok yang lain tolong memperhatikan temannya yang mempresentasikan dari jawaban hasil diskusinya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan bertanya sama kelompok yang mempresentasikan. Jadi Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai awal masa Islam. silakan mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya sama pemateri. Saya Amalia Utami, perwakilan dari kelompok 4, ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa proses interpretasi harus bersifat selektif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saya perhatikan tersebut. Tadi pertanyaannya adalah mengapa proses interpretasi harus bersifat selektif? Karena kita tidak mungkin semua fakta akan dimasukkan begitu saja ke dalam cerita sejarah. Setiap fakta harus dipilih yang paling relevan dengan topik yang ditulis asal dan topik ini mendukung kebenarannya. Bagaimana yang penanya? Ya, oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3. Sekarang kelompok 4, perwakilan 2 orang juga untuk naik mempresentasikan dari hasil jawaban kelompoknya. Oke, silakan kelompok 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Perkenalkan, saya Vaneka Pradisi. Di sebelah saya. Baik, langsung saja kita akan mempresentasikan hasil kami. Pertanyaan pertama, mencari informasi terbaru tentang definisi metodologi sejarah, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metodologi Dan segala kerajaan lain di Jazirah Sulawesi secara khusus dan Nusantara secara umum. Istana Luwu menjadi pusat pengendalian wilayah Istana Luwu oleh penguasa kerajaan yang menggelar datu atau pani. Di kerajaan Luwu terdapat 2 trasta penguasa atau raja, yaitu datu, kemudian di tingkat lebih tinggi agung. Di dekat Istana Luwu terdapat pula Masjid Jambul yang usianya sangat tua dan keseluruhan dindingnya terbuat oleh batu yang lucu. Baik, sekian presentasi dari kami. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok yang di bawah ada yang mau ditanyakan sama pemateri. Ya, jadi mereka mengangkat salah satu judul tentang Istana Kedatuan Luwu. Ya, jadi itu sangat menarik sekali, apalagi Istana Kedatuan Luwu ini sampai detik ini masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Ya, bukan hanya dari lokal saja, tapi orang luar pun juga masuk untuk melihat dari Istana Kedatuan Luwu yang sampai detik ini itu masih ada di tengah-tengah kota Palopo. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nur Zira, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan perbedaan antara otentitas dan kredibilitas dalam sumber sejarah. Baik, jawabannya itu otentitas adalah keaslian kebenaran sumber suatu sejarah. Sedangkan kredibilitas adalah kebangsaan atau yang dapat dipercaya kebenarannya berdasarkan sumber data yang tersedia atau berdasarkan penelitian dan juga perbandingan suatu pembuktian sejarah. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Ya. Jadi tadi juga Ibu sudah menjelaskan sama kalian tentang otentitas dan kredibilitas. Jadi di situ akan diuji dari keaslian sumber sejarahnya dan akan dicek juga keabsahan dari kebenaran sejarahnya tersebut. Ya, sekira dari penjelasan pemateri tentang perbedaan antara otentitas dan kredibilitas sejarah itu sudah sangat jelas. Ya, oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Jadi lebih semangat lagi dalam mempresentasikan. Jangan semakin loyo, justru harus lebih semangat lagi dalam mempresentasikan supaya kalian itu lebih banyak ingin tahunya, rasa ingin tahunya lebih banyak lagi. Nah, jadi jangan pada loyo, justru lebih semangat lagi dalam mempresentasikan. Ya, karena itu penilaian untuk kelompok kalian. Nah, kalau misalkan kelompok kalian pada tidak semangat, ya bisa jadi nilainya juga pun akan berpengaruh. Ya, satu yang tidak semangat berarti semuanya juga akan mendapat nilai seperti itu. Karena ini adalah kerja kelompok, bukan kerja individu. Paham? Oke. Nah, di sini Ibu mau simpulkan dengan materi yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang penelitian sejarah. Ya, jadi sekali lagi Ibu katakan bahwa penelitian sejarah itu adalah merupakan kegiatan, ya, untuk mempelajari, memahami peristiwa. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman dan makna dari peristiwa tersebut. Nah, kemudian tadi kalian sudah mengangkat ada 4 topik. Yang pertama dari kelompok 1 mungkin mengangkat cerita penelitian sejarah tentang Gua Londa. Kelompok 2 itu berkaitan dengan makam Lokole. Kelompok 3 berkaitan dengan Jani. Kelompok 4 berkaitan tentang Istana Datu. Nah, sekarang Ibu mau merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, Ibu mau tahu sama kalian semua, bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar sejarah? Senang banget, seru. Ya, jadi senang bangetnya itu karena mendapatkan lagi pengetahuan yang baru tentang sejarah. Ya, kemudian juga bisa menjadi pelajaran ke depannya jauh lebih baik. Yang kedua, yang Ibu mau tanyakan lagi, apa hasil kegiatan atau pembelajaran kita hari ini? 1, berdiskusi. Kedua, bisa menambah informasi. Yang ketiga, yang dilakukan di atas tadi, presentasi. Minggu depan kita akan lanjut pada materi selanjutnya yang berkaitan dengan historiografi. Tapi historiografi di sini terbagi-bagi lagi. Ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Ya, jadi untuk materi kita di podcast selanjutnya adalah tentang historiografi, jenis-jenis dari historiografi. Jadi silahkan kalian belajar di rumah lebih giat lagi, lebih baik lagi, lebih rajin lagi, supaya kalian ketika masuk nanti di kelas ditanya lagi semuanya bisa untuk menjawab. Ya, tidak hanya tinggal diam saja, tetapi semuanya bisa aktif ketika nanti ada pertanyaan yang Ibu tanyakan terkait dengan pembelajaran atau materi pada hari itu. Oke? Semangatnya mana? Semangat? Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Silakan, pimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam agar mengadakan sesi doa dulu.
warahmatullahi wabarakatuh.